Bab 41. Aku akan cari pria lain yang bisa melakukannya. Persetan, Kejia bergumam dengan tidak jelas. Alex tidak menyangka Kejia bisa mengucapkan kata itu dan kekecewaan melintas di matanya. Tetapi ketika melihat wajah merah Kejia dan tatapannya yang tidak fokus, Alex menarik dasi dari tangan Kejia. Kejia, kamu mabuk, gak kok? Aku sadar, Kejia berteriak, meraih dasi pria itu lagi. Kamu mirip banget sama mantan suamiku. Kayaknya kamu juga bukan pria baik. Tapi mantan suamiku, Kejia berhenti, mengulurkan tangan dan menggerakkan jari putihnya. Dia tidak bisa itu. Ekspresi Alex langsung berubah muram dan bertanya dengan dingin. Apanya yang tidak bisa? Itu, Kejia menunjuk ke selangkangan Alex dan bergumam, aku nikah 6 tahun dengannya dan dia belum pernah cium aku. Kalau dia gak pernah meniduri wanita polos sepertiku bukan karena itu, terus apa alasannya? Alex tertawa kesal. Mereka setuju untuk menikah dan Kejia juga yang meminta cerai. Tapi dia tidak menyangka kalau Kejia menganggap dirinya seperti itu. Dia gak berguna. Kejia tiba-tiba bergumam, gak menyenangkan. Dia berusaha berdiri tegak dan berbalik untuk pergi. Nanti aku akan cari pria yang bisa lakukan itu. Saat mendengar perkataannya, ekspresi Alex berubah semakin muram dan dengan cepat melangkah, menggendong Kejia, berjalan langsung ke lift dan menatapnya dengan dingin. Kejia, kamu harus tanggung jawab untuk apa yang kamu katakan. Alex sudah mengantar pulang Sunny dan dia sedang mengobrol via WeChat dengan Vale. Dia melihat waktu sudah sangat larut malam dan seharusnya Alex sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sunny mengirimkan chat 3 kali berturut-turut tapi setelah beberapa menit tidak ada jawaban. Sunny hendak melakukan panggilan video ketika melihat notifikasi chat. Sunny tahu kalau Kejia sedang berada di klub Black Room untuk merayakan ulang tahun Hito dan Alex juga berada di sana. Dia merasa khawatir dan meminta Erika untuk membantu mengawasi. Erika berkata, Kejia memang wanita gak tahu malu dan kenapa dia gak mati saja. Sunny punya firasat buruk dan langsung bertanya, apa yang kamu lihat? Alex bersamanya, Erika menjawab, Sunny tahan dirimu ya. Aku lihat Kejia lebih dulu mencium Tuan Carson dan Dai membawanya ke atas. Aku diam-diam mengikuti mereka. Mereka masuk ke dalam kamar dan belum keluar. Mereka masuk ke dalam kamar dan belum keluar. Saat melihat kata-kata ini Sunny menggigit bibirnya dengan keras. Ekspresinya berubah dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia sangat membenci Kejia dan sangat ingin mencabik-cabik wajahnya. 8 tahun yang lalu Sunny datang menggantikan Kejia dan bertemu Alex. Dia mengaku dirinya adalah sahabat pena, Maple, dan itu juga kesalahan Kejia. Kejia hanya menganggap Alex sebagai sahabat pena dan tidak ingin mengenalnya secara langsung. Jadi dia lebih dulu bertemu Alex, lebih dulu menyukainya dan pria itu miliknya. Erika mengirim chat lagi. Aku lihat Alex selalu tergoda oleh si jalang Kejia. Aku akan ketuk pintu sekarang untuk membuatnya sadar. Sunny menghentikannya, jangan. Alex akan tahu kamu mengikutinya dan aku emang khawatir soal Alex, tapi aku gak mau libatkan kamu yang gak bersalah. Erika menjawab, ini salah Kejia dan lagi-lagi kamu harus menahan diri. Hei Sunny, kamu terlalu baik dan membuatku kesal. Sunny, gak apa-apa. Aku percaya Alex, aku akan tunggu dia kembali dan jelaskan padaku. Terima kasih untuk malam ini, pulanglah dan istirahat. Aku harap gak ada yang tahu soal ini kecuali kita berdua, oke? Setelah mengirim chat itu dia mentransfer uang sebesar 3 juta ke Erika. Tidak lama setelah pesan itu dikirim Erika membalas, kita adalah sahabat dan aku mabuk jadi gak lihat apapun. Setelah membacanya Sunny menutup kolom chat dan menelepon seseorang dengan ekspresi cemberut. Nona Okano, kamu dapat barang di ruangan pribadi itu. Sunny langsung bertanya dengan suara lembut meskipun ekspresinya menakutkan. Sudah, cukup menarik tapi soal harga, uang bukan masalah untukku, kirimkan aku dulu.
Tidak lama Suni menerima klip audio, dia mendengarkan dan ekspresinya berubah tenang, lalu berjalan keluar kamar sambil mengirim SMS. Setelah mengirim SMS dia berdiri di tangga. Tangga yang ditutupi dengan karpet memang terlihat bagus, tapi Suni merasa agak takut dengan ketinggian. Dia baru saja sadar dan apakah layak untuk pergi ke rumah sakit lagi. Tapi ketika memikirkan chat yang dikirim oleh Erika tentang Alex yang masuk ke dalam kamar bersama Kejia, Suni melihat tangga itu dan kilatan tekad melintas di matanya. Suni perlahan mengangkat kakinya lalu jatuh berguling menuruni tangga. Pelayan yang hendak mengantarkan minuman sarang burung walet ke Nyonya Okano melihat Suni yang berlumuran darah. Dia sangat ketakutan sehingga nampan di tangannya terlempar. Nona, di kamar lantai atas klub Black Room. Setengah jam kemudian Kejia sedang meringkuk di tempat tidur, punggungnya yang putih terbuka dan tidak tertutup selimut, ada bekas cupang yang merah di lehernya. Alex berusaha menahan hasrat di tubuhnya, memakai dasinya, berbalik dan menyalakan sebatang rokok dari meja samping tempat tidur. Dia biasanya bisa mengontrol emosinya, tapi setiap kali Kejia bisa dengan mudah membuatnya marah. Saat hari mereka bercerai dan sekarang, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia pergi untuk mengambil ponsel dan melihat bahwa itu dari keluarga Okano lalu menjawabnya. Ada apa, Tuan Carson? Kamu di mana? Pelayan bertanya dengan panik. Nona muda terjatuh dari tangga dan kirim ke ruang gawat darurat. Nyonya pingsan karena nangis. Datanglah ke rumah sakit. Alex menegang dan berkata dengan serius, jangan panik. Tetap temani Nyonya Okano dan aku akan sampai di sana 15 menit lagi. Setelah menutup telepon Alex langsung memakai bajunya. Dia melirik wanita yang sedang tidur, mengulurkan tangannya dan hampir menyentuh wajahnya, tapi langsung menarik tangannya lagi. Setelah itu Alex mengambil pena dan kertas di samping tempat tidur, menulis nomor dan meninggalkannya. Setelah mereka bercerai Kejia menghapus kontaknya. Alex menuliskan nomor pribadinya yang hanya diketahui sedikit orang dan Kejia belum tahu tentang ini. Alex masuk ke dalam lift dan berniat untuk pergi. Tapi pintu lift terbuka dan ada seseorang keluar dari lift. Pria itu memakai topi dan topeng. Wajahnya benar-benar tertutup dan matanya melirik nomor kamar pintu satu persatu. Tatapan pria itu langsung mengarah ke kamar tempat Alex keluar, mengscan kartu kamar, membuka pintu dan berjalan masuk. Bab 42. Semalam kamu pergi dengan pria asing. Kejia bangun di pagi hari dan kepalanya sedikit sakit. Dia memijat pelipisnya dan duduk di tempat tidur. Dia langsung merasa kedinginan ketika selimutnya terlepas dan ketika melihat ke bawah dia hanya memakai bra. Apa yang terjadi? Ketika Kejia hendak mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, dia melirik seorang pria yang ada di samping bantal. Pria itu tidur nyenyak dan bertelanjang dada, ada rambut yang menutupi dahinya dan terlihat tampan, membuat Kejia terkejut dan tidak bisa bicara. Sepertinya semalam dia terlalu mabuk dan samar-samar mendengar suara Alex. Mungkinkah semalam dia terlalu mabuk, terangsang dan tidur dengan pria asing? Ketika memikirkan kalau dirinya sudah tidur dengan pria asing, Kejia tidak berani melihat pria itu lagi. Dia mengambil pakaiannya di kursi dan memakainya, lalu mengambil tas untuk mengambil sejumlah uang. Tapi setelah mencari-cari dia tidak menemukan apapun. Dia mengambil catatan nomor yang ada di meja dan bertanya-tanya apakah pria itu yang meninggalkan surat itu karena takut kalau di pagi hari Kejia akan bangun dan melarikan diri. Kejia merobek catatan itu dan keluar kamar. Setengah jam kemudian Kejia sudah pulang ke rumah dan mandi. Dia naik taksi ke kantor dan masih belum sepenuhnya sadar. Nona Wine, Kejia baru keluar dari taksi dan tiba-tiba ada sekelompok reporter bergegas mengelilinginya dan menyorot wajahnya. Nona Wine, siapa pria di klip audio itu? Suara itu beda dari suara model pria Jason Gera, jelaskan. Nona Wine, kamu datang ke grup Sky untuk kerja dan karena statusmu sebagai presdir sehingga bisa leluasa untuk berhubungan dengan pria ya. Para reporter menanyakan banyak hal sekaligus. Meskipun Kejia tidak mengerti klip audio apa yang dibicarakan para reporter,
Kejia berusaha tetap tenang supaya mereka tidak melihat ekspresinya yang berubah. Dia berjalan sambil mendorong mereka, berusaha meninggalkan kerumunan. Permisi, tolong minggir. Nona Winnie, kamu gak berani jawab. Kamu bersalah ya? Seorang reporter bertanya. Aku dengar kamu cerai dengan Tuan Carson karena kamu wanita yang tidak bisa diatur. Saat ini Hito masuk ke kerumunan itu, memeluk Kejia dan memarahi reporter. Kamu cuma tanya apa yang kamu dengar, emangnya itu benar? Aku juga dengar kalau kamu gay. Itu benar. Wajah reporter itu pucat ketika mendengar perkataan Hito. Hito menatap datar padanya, mendorong pria itu dan berkata, "Suara laki-laki dia audio itu aku. Kalau gak percaya coba bandingkan saja dengan suaraku." Kejia adalah pacarku dan kita pacaran, tapi dia gak mau umumkan ke publik. Kamu bilang dia kencan dengan Jason, itu semua omong kosong. Kami berteman dengan Jason. Apa salahnya makan malam dengan teman-teman? Lalu, pacarku dan Alex sudah cerai dengan damai tentang perselingkuhan. Hito bergumam, "Kenapa kamu gak tanya Tuan Carson? Kenapa dia harus pergi ke rumah sakit tiap hari untuk merawat wanita lain saat sudah menikah?" Sudahlah, aku sudah bilang apa yang harus aku katakan, pergilah. Hito mendorong para reporter untuk menjauh dan berjalan keluar. Pacarku itu pemalu dan jangan buat dia takut. Kalau kamu gak bisa dapat berita baru, aku dengar Tuan Carson akan nikah lagi. Lebih baik kalian buat berita tentang itu dan dapat bonus darinya, Kejia. Hito berkata sambil berjalan dan memeluk Kejia untuk keluar dari kerumunan reporter lalu masuk ke gedung grup Sky. Kejia menoleh dan melihat para reporter di luar belum pergi dan mengacungkan jempol pada Hito. "Kamu baik banget. Gak salah deh kalau masih kecil kamu makan di rumahku." Jika setelah cerai Hito tidak banyak membantunya, mungkin Kejia sudah sangat menderita. "Kita udah kenal lebih dari 20 tahun. Kamu baru tahu kalau aku baik banget." Hito mendengus, membawanya ke lift, menekan tombol lantai dan menatapnya dengan cermat. "Semalam kamu pergi dan setelah itu gak balik. Kamu pergi kemana tanpa bawa tas?" Hito bertanya. "Kamu pergi sama pria asing?" Saat mendengar perkataannya, Kejia jadi teringat tentang apa yang dia lihat pagi ini dan tiba-tiba merasa bersalah. Semalam aku gak enak badan dan aku lihat kalian sedang bersenang-senang, jadi aku pulang lebih awal. Kata Kejia dan mengubah topik. Apa yang reporter maksud dengan audio? Hito mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan marah. Ada seseorang yang taruh penyadap di ruangan kita semalam. Dia menyalakan audio supaya Kejia mendengarnya. Audio ini direkam tadi malam di ruangan pribadi saat Hito sedang menggoda Kejia dan Kejia menjelaskan kepada Ziva, tapi audio itu sengaja dipotong dan ada beberapa suara ambigu pria dan wanita yang ditambahkan, membuat audio itu terdengar nyata. Sepertinya orang ini sengaja edit pembicaraan kita jadi kayak gini. Kejia mencibir. "Kamu bisa cari tahu siapa yang lakukan ini dari video CCTV?" "Gak bisa. Terlalu sulit." Hito menggelengkan kepala dan menghela nafas. "Ada beberapa pelayan yang masuk ke ruangan kita dan aku gak tahu siapa yang lakukan ini." Ekspresi Kejia langsung berubah muram. Tapi orang yang menciptakan rumor ini, sepertinya adalah Sunny. Kejia baru saja bercerai dengan Alex dan dia hanya punya beberapa teman dan bukan musuh. Sunny selalu membuat masalah dengannya dan semalam Hito sangat mempermalukan Sunny. Tentu saja dia punya alasan untuk melakukan sesuatu pada Kejia. Tetapi tidak ada bukti kalau Sunny menyuruh seseorang untuk melakukan ini. Ketika Kejia larut dalam pikirannya, Hito menatapnya dan merasa ada yang tidak beres. "Semalam kamu gak benar-benar pergi dengan pria asing?" "Kalau aku bilang gak, ya berarti gak." Kejia memutar matanya dan berusaha tetap tenang. "Pria asing pasti gak seganteng kamu." Hito terdiam selama beberapa detik, menatap Kejia dari atas ke bawah, menyentuh dagunya dan berkata, "Aku mau pakai tubuhku untuk menghiburmu, tapi sayangnya kamu kurus banget. Aku lebih suka cewek seksi dengan payudara dan bokong besar." "Kejia." Saat pintu lift terbuka, Kejia keluar lebih dulu. "Pergilah ke kantormu,
Aku gak butuh bantuanmu di sini. Sayang, kamu kejam banget sih. Hito mengikutinya dan merangkul bahunya. Kalau bukan karenaku, kamu udah pingsan karena pertanyaan para reporter itu. Sekarang masalah udah selesai dan kamu mau usir aku, kamu itu pacarku. Meskipun perusahaanku bangkrut, tetap kamu yang lebih penting. Sekretaris Kang baru saja keluar dari ruangan Kejia untuk menaruh dokumen dan mendengar perkataan Hito. Dia melihat Hito merangkul erat Kejia dan bertanya dengan terkejut, "Nona Wine, kalian beneran pacaran?" Maaf, ada kesalahan, nama Emily Carson sama dengan Michael Carson. Bab 43. Apakah wanita ini sedang mengabaikannya? Aku udah umumkan di depan reporter, mana mungkin bohong? Hito mengerutkan kening. Besok aku akan bawa sertifikat nikah, supaya sekretaris Kang bisa lihat. Ah, oke. Sejak kecil Hito memang suka bercanda dan Kejia terbiasa dengan itu. Dia melepaskan tangannya dan berjalan menuju ruangannya. Aku minta secangkir teh jasmin dan secangkir kopi tanpa gula. Setelah memberi perintah, Hito mengikuti Kejia ke ruangannya. Baby, kalau urusanmu udah selesai, ayo kita bahas tentang hubungan kita. Sekretaris Kang memperhatikan Hito yang masuk ke dalam kantor dan langsung menutup pintu sehingga suaranya tidak terdengar lagi. Dia meremas dokumen di tangannya dan tatapannya berubah muram. Kejia bingung, apalagi soal semalam dia kehilangan keperawanannya. Dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Hito. Sampai akhirnya dia merasa bosan mendengar suara pria itu dan mengusir Hito dari ruangannya. Kejia baru merasa tenang setelah siang hari. Dia dan Alex sudah lama bercerai dan statusnya lajang, jadi tidur dengan pria asing pun bukan masalah. Yang membuat Kejia bingung adalah biasanya dia selalu kuat minum. Semalam dia juga sempat muntah ketika pergi ke kamar mandi dan menjadi sadar. Tapi kenapa setelah itu ia mabuk lagi? Dan dia juga tidak ingat bagaimana bisa bertemu pria itu dan masuk ke dalam kamar. Kejia teringat akan catatan nomor yang dia robek ketika pergi pagi ini. Dia mengeluarkan catatan itu dari saku mantelnya dan mencari nomor itu di WeChat. Tidak lama setelah itu pihak lain menerima permintaan pertemanannya. Sebelum menunggu pihak lain bicara, Kejia sudah mengirim pesan terlebih dulu. Kejia, kita berdua orang dewasa dan yang terjadi semalam itu hal biasa untuk orang dewasa. Lebih baik kita lupakan apa yang terjadi semalam dan kamu gak perlu tanggung jawab. Kejia mentransfer uang. Saat ini Alex masih menemani Suni di rumah sakit. Tadi malam dia sangat khawatir saat tahu Suni dibawa ke ruang gawat darurat. Ketika tiba di rumah sakit, Alex tahu Suni akan baik-baik saja tapi dahinya terluka, kakinya juga patah, jadi dia perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Saat sadar, Suni langsung memegang tangannya. Matanya memerah dan menangis. Alex, aku takut banget. Bisakah kamu temani aku? Alex tidak bisa menolak. Jadi dia meminta asisten Tama untuk mengantar Nyonya Okano pulang dan tinggal di rumah sakit. Di pagi hari dia melihat Suni masih pucat dan minta asisten Tama untuk bawakan laptop supaya dia bisa bekerja selama menemani Suni di rumah sakit. Siang hari ponsel Alex bergetar dan ada chat masuk. Dia mengklik dan menemukan bahwa itu chat dari akun WeChat pribadinya dan dia menebak kalau itu adalah Kejia, jadi dia beralih akun. Alex menerima permintaan pertemanan Kejia dan memikirkan apa yang dikatakan Kejia tentang apa yang terjadi semalam, bahkan dia juga mentransfer uang padanya. Pria itu mengerutkan kening dan ekspresinya berubah muram saat membaca pesan Kejia. Wanita ini, tiba-tiba ada notifikasi berita muncul di bagian atas ponsel. Dia melihat judul berita itu membahas Kejia, jadi Alex mengklik dan melihat video Hito sedang memeluk wanita itu. Dia juga memberi klarifikasi pada wartawan tentang skandal Kejia dan Jason, lalu mengumumkan kalau mereka berpacaran. Alex merasa sangat kesal ketika membaca pesan ini ditambah dengan omong kosong yang diucapkan Kejia semalam saat mabuk. Suni baru selesai video call dengan Nyonya Okano dan suasana hatinya baik.
Dia mau bertanya pada Alex ingin makan siang apa dan menyadari kalau suasana hati pria itu buruk dan ekspresinya suram, jadi dia memegangi selimutnya. Mungkinkah karena Kejia lagi? Alex, Suni memanggilnya dengan lembut. Aku lihat kamu terus menatap ponsel, lagi sibuk banget ya. Kalau gitu kamu boleh balik ke kantor, aku bisa sendirian kok. Alex mengalihkan pandangan dari ponsel. Aku gak sibuk kok dan aku akan temani kamu di rumah sakit hari ini. Oke, Suni tersenyum. Kamu mau makan siang apa? Dia memberi isyarat untuk memesan makanan dan ketika menyalakan ponsel, dia tidak sengaja mengklik berita, membacanya dan berkata dengan terkejut. Alex, kamu udah baca berita Nona Wine pacaran sama Hito? Ya, aku barusan baca berita itu. Sebelumnya Nona Wine bersikeras mau cerai sama kamu dan aku merasa kasihan. Tapi sekarang aku lega. Kata Suni, Nona Wine udah menemukan kebahagiaannya. Mungkin dia juga akan menikah lebih dulu dari kita. Tatapan Alex berubah muram dan berkata, Hito gak cocok untuknya. Suni tertegun sejenak, langsung tersenyum dan berkata, kenapa? Mereka kan teman masa kecil. Lagian Ibu Hito selalu anggap Kejia seperti menantu perempuan. Hito juga pernah kasih tahu teman-temannya kalau Kejia mau menikah hari ini, maka dia akan menikahinya. Alex, kamu kesal kalau Nona Wine gak punya pacar? Suni bertanya dengan hati-hati, wajahnya pucat dan terlihat sedih. Gak, kata Alex, Hito cocok untuk Kejia atau tidak, itu bukan urusannya. Kejia juga mengirim chat kalau lebih baik mereka berdua melupakan apa yang terjadi semalam dan Alex tidak perlu tanggung jawab, jadi dia juga tidak perlu peduli. Alex berjalan ke ranjang rumah sakit, membelai rambut Suni dan berkata dengan lembut. Hito itu playboy, makanya aku bilang gitu. Aku nikah sama Kejia juga karena kamu dan aku gak menyukainya. Yang aku butuhkan itu kamu. Kamu wanita yang aku cintai dan aku jaga. Pria itu mencium keningnya. Sayang, istirahat dan cepat sembuh ya. Kamu gak mau kita tunangan dan kamu pakai kursi roda, kan? Suni langsung menggelengkan kepala dan bergumam, gak mau, terlalu memalukan. Aku gak akan makan siang karena gak bisa olahraga. Aku takut gaunnya gak muat. Kamu mau makan apa? Aku pesenin buat kamu. Alex membuka ponselnya dan memesan makan siang. Jangan diet. Aku akan pesan semua yang kamu suka. Alex, kamu sengaja kasih aku makan banyak supaya aku jadi gemuk ya. Suni memukul pria itu 2 kali dan berkata dengan kesal. Dia bersandar di dada pria itu dan merasa sangat bahagia. Sebenarnya ketika Alex sedang tidur di pagi hari, Suni bangun dan menerima foto dari pihak lain. Lalu dia meminta media untuk merilis berita itu. Ternyata pihak lain tidak hanya mengirim foto tapi juga mengembalikan uangnya. Dan hal baik terjadi karena klip audio Kejia membuatnya mendapatkan banyak masalah. Dia juga harus berterima kasih pada Hito. Aku mau lihat dong kamu pesan apa. Suni yang sedang bahagia mengambil alih ponsel Alex dan wajahnya menjadi tegang ketika melihat makan siang yang dia pesan. Ini bukan makanan yang dia suka. Kaget ya? Alex terkekeh. Kamu koma selama bertahun-tahun dan gak bisa makan kesukaanmu. Aku ingat semuanya ketika kita jadi sahabat pena. Aku tahu kamu suka mangga jadi aku pesan roti mangga. Padahal Suni sudah membakar surat itu tapi kenapa Alex masih mengingat soal sahabat pena? Suni menahan perasaan kesalnya, memeluk pria itu dan berkata dengan lembut. Alex, kesukaan tiap orang selalu berubah. Mulai hari ini kamu harus tanya apa yang mau aku makan. Oke? Alex tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan ya. Suni merasa puas. Dia menatap bibir tipis pria itu, memeluk pinggangnya, menariknya ke bawah dan hendak menciumnya. Bab 44. Membayar seseorang untuk mendapatkannya. Tanpa sadar Alex menghindarinya. Lalu tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Belina masuk sambil membawa termos. Dia tertegun sejenak ketika melihat adegan ini, tersenyum dan berkata, aduh kayaknya aku datang bukan di waktu yang tepat dan ganggu kalian. Aku tunggu di luar ya. Dia mundur beberapa langkah dan keluar.
Wajah Suni memerah mendengar perkataan Belina dan langsung melepaskan pria itu. Bibi gak ganggu kok, masuklah. Baiklah, Belina melangkah masuk sambil membawa termos. Aku telepon ibumu pagi hari dan tahu kalau kamu terjatuh. Aku langsung buat sup kaki babi dan datang untuk lihat kamu. Dia melirik Alex dan berkata dengan pengertian, pantas saja semalam Alex gak pulang. Ternyata dia pergi ke rumah sakit untuk nemenin kamu. Suni memikirkan pesan chat yang semalam Erika kirim dan merasa kesal. Tapi dia bisa mengatur ekspresinya dengan baik dan berkata dengan lembut, Bibi jangan marahin Alex ya. Aku terlalu takut dan minta dia temenin aku di rumah sakit. Gak apa-apa kok, dia harus jagain kamu. Belina bertanya lagi dengan perhatian, kamu jatuh di mana? Masih sakit, kaki aku masih agak sakit. Tapi dokter bilang baik-baik saja. Kamu harus lebih berhati-hati ya. Nih makan sup kaki babinya. Ini bergizi, bisa tambah darah dan bagus untuk awet muda. Belina menyajikan sup kaki babi untuknya. Suni menerimanya sambil tersenyum. Makasih Bibi. Kalau kamu emang mau terima kasih sama aku, kamu harus bekerja lebih keras supaya aku bisa cepat punya cucu, kata Belina sambil mengedipkan mata pada Suni. Bibi, Suni menundukkan kepala, sangat malu dan tidak bisa menatapnya. Suni tidak hanya cantik, selalu bicara dengan lembut tapi juga punya latar belakang keluarga yang kuat. Jadi pernikahan keluarga Carson dan keluarga Okano akan membuat banyak keuntungan. Punya menantu yang sangat cantik, lembut dan kaya, bahkan Belina sudah tidak sabar melihat mereka segera menikah. Bibi langsung menyukaimu saat melihat kamu orang yang menyenangkan, kata Belina, tapi ketika dia langsung terlihat jijik saat membahas Kejia. Gak kayak Kejia, sudah berada di keluarga Carson selama 6 tahun, tapi aku tetap membencinya dan bahkan gak bisa hamil. Aku juga lihat berita soal skandalnya pagi ini, astaga. Ayahnya bukan orang baik dan dia juga. Bahkan dia berani bikin video untuk fitnah aku. Kalau keluarga Carson tidak membiayainya selama beberapa tahun ini, dia mungkin udah lebih buruk dari seorang pengemis. Karakter Hito juga buruk, tapi dia pintar berbisnis. Aku gak tahu kenapa dia bisa jatuh cinta pada Kejia. Aku akan temui Ibu Hito. Menantu perempuan kayak Kejia, dikasih secara gratis pun aku gak mau. Alex berdiri di samping ranjang rumah sakit, sedikit mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman ketika ibunya membicarakan Kejia. Keluarga Wine hancur, tapi setelah Kejia menikah dengannya, wanita itu tidak pernah minta apapun darinya. 6 tahun ini dia selalu menjadi istri yang baik. Bahkan Alex dengar dari pelayan bahwa Kejia selalu mematuhi perintah Belina dan tidak pernah melawan. Belina juga yang lebih dulu pergi ke kantor grup Sky untuk membuat keributan dan yang rekam video itu adalah karyawan. Belina dibicarakan karena insiden itu tapi dia menyalahkan Kejia. 6 tahun menikah dan berada di rumah keluarga Carson, kira-kira seperti apa hidup yang Kejia jalani di bawah tekanan Belina. Saat memikirkan ini pria itu merasakan sakit yang menyesakkan di dadanya. Ibu, aku dan Kejia udah cerai. Jangan bahas dia lagi, kata Alex kesal dan menyela ocehan Belina. Dia mengambil mantelnya dari kursi dan berkata dengan dingin, karena kamu gak sibuk, temani Suni di rumah sakit. Aku ada pekerjaan dan harus pergi ke kantor. Oke. Belina tidak berani bicara lagi setelah mendengar perkataannya. Suni berkata dengan lembut, Alex, hati-hati di jalan ya. Saat melihat Alex keluar dari kamar, perlahan senyuman di wajah Suni menghilang. Sampai jam 3 sore Kejia hanya melihat kalau pihak lain yang memakai nama Al menerima uangnya dan hanya menjawab oke. Dia benar-benar tidak ingat kenapa bisa berhubungan dengan pria ini semalam. Tapi sepertinya pria ini bukan tipe pria yang suka mengganggu dan terlihat dingin. Sepertinya Bagus dan Kejia bisa tenang. Tapi ada hal lain yang membuatnya curiga. Dia mencoba berpikir sebentar, menemukan nomor Sam dan meneleponnya. Sam langsung menjawab, Nona Wine, ada apa? Aku tahu kamu salah satu pemilik klub Black Room. Aku mau minta bantuanmu.
Kejia mengingat klip itu dan berkata, "Semalam aku muntah di kamar mandi lalu ada seorang pelayan lewat dan kasih aku air mineral." Hah? Sam bingung. Apa maksud Nona Wine? Setelah minum sebotol air itu, aku gak bisa ingat apapun lagi. Kejia berkata, "Aku tahu seberapa banyak alkohol yang aku minum. Aku juga sudah muntah dan kenapa gak sadar sama sekali. Aku curiga ada yang salah dengan air mineral itu." Hah? Sam mengangkat alisnya dan merasa ada hal yang menarik. 5 menit yang lalu Alex mengirimnya pesan dan dia menyadari apa yang mereka lakukan di kamar lantai atas klub, lalu menyuruh menghapus video CCTV. Dan sekarang Kejia bertanya padanya, apakah mungkin Alex melakukan apapun yang dia bisa untuk mendapatkan mantan istrinya dan menyuruh orang lain untuk memberikan obat? Kejia berkata, "Kamu bisa bantu aku, kan? Aku gak menyangka kalau Nona Winnie akan curiga kalau seseorang sudah membayar pelayan." Sam tersenyum. Karena ada banyak CCTV di klub, informasi pelayan juga sudah sangat diperhatikan. "Tanya saja pelayan itu dan kasih tahu aku kalau kamu sudah dapat informasi." Kejia takut pria itu akan banyak bertanya. "Kamu gak boleh tanya apapun." Setelah mengatakan itu, Kejia mengakhiri panggilan. Setelah pulang kerja Kejia menyetir kembali ke Repulse Bay. Begitu keluar dari lift dia melihat seorang becoah memakai seragam sekolah. Duduk di depan rumahnya dan alisnya mengernyit. Kenapa bocah ini ada di sini lagi? Saat mendengar langkah kaki, Emily mendongak lalu langsung berdiri dan mengeluh. "Jam berapa sih pulang kerjamu? Lama banget. Aku udah duduk di depan pintu selama 30 menit. Bab 45. Mantan kakak ipar juga tetap kakak ipar. Kamu tidak punya rumah? Kejia melihat wajahnya, pipi kanannya bengkak, sepertinya dia berkelahi lagi. Setelah berkelahi, tempatku ini langsung dianggap sebagai tempat persembunyian. Kamu adalah kakak iparku. Mantan kakak ipar. Mantan kakak ipar juga tetap kakak ipar. Michael berkata dengan keras kepala, "Cepat buka pintunya. Masak sedikit makanan untukku, aku lapar." "Baiklah, tutup mulutmu." Kejia membuka pintu, meraih kerah seragam sekolah Michael, dan menarik orang itu masuk ke dalam. Dia mengeluarkan kotak obat dan mengoleskan obat di pipi Michael yang merah dan bengkak. Setelah Kejia mengobati luka Michael, dia mengambil sepotong kaldu dari lemari es, dan direbus dengan api kecil, lalu membuat 2 lauk dan 1 sup. Michael sedang makan malam, dia bertanya, "Luka di wajahmu, gaya-gaya menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik?" "Bukan." Michael makan 2 suap nasi, suaranya teredam dan bertele-tele, "Ibuku yang tampar." Kejia tercengang. Dia berada di keluarga Carson selama 6 tahun, dan dia tahu betapa sayangnya Belina kepada Michael. Apapun yang diinginkannya pasti dikasih, dan dari mulutnya selalu menyebut dia sebagai putra kesayangan. Dia tidak pernah berbicara kasar dengan Michael, dan tidak pernah melihat Belina memukul Michael. Kejia memakan sepotong apel dan bertanya lagi, "Bukankah ibumu sangat menyayangimu? Kenapa dia menamparmu?" Michael cemberut. "Dia menyuruhku untuk tidak keluar main terus sepanjang waktu, harus banyak belajar dari kakakku, bisa lebih awal masuk ke perusahaan keluarga Carson, tapi aku tidak tertarik mengurus perusahaan. Apa salahnya suka bermain basket? Aku bertengkar dengannya, dan dia marah, jadi dia langsung menamparku." Kejia bisa membayangkan adegan Belina marah dan menamparkan Michael, kemudian tidak bisa menahan tawa. "Apa yang kamu tertawakan?" Michael memelototinya. "Dulu saat ibumu memarahiku, bukannya kamu selalu menertawakan kemalanganku?" Kejia berkata, "Tidak disangka kamu bakalan ditampar oleh ibumu, dan aku juga tidak diizinkan untuk mengasihanimu." Michael, setelah makan, Michael dengan patuh membersihkan piring dan mencucinya. Dia mengeluarkan 1 set produk perawatan kulit dari tas sekolahnya dan melemparkannya ke Kejia, dengan sedikit niat ingin menyanjung, tetapi nada suaranya masih sangat buruk. "Ini aku beli dengan uang sakuku selama 3 bulan. Kamu simpan saja. Sabtu ini pergi ke sekolahku sebentar." Kejia mengambil sebotol produk perawatan kulit dan melihat mereknya,
Itu adalah merek terkenal, dan sebotol ini harganya hampir 5 juta. Satu set ini diperkirakan paling tidak belasan juta. Kejia mengira dia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi sekarang baru tahu tujuannya, karena sudah membuat masalah. Cari saja kakakmu. Aku tidak membuat masalah. Setelah melihatnya sekilas, Michael merendahkan suaranya lagi. Sabtu ini, pelatih tim bola basket nasional datang ke sekolah kami untuk merekrut orang dan pergi ke markas mereka untuk pelatihan. Jika sudah pelatihan, boleh langsung masuk tim, tapi mereka ingin berdiskusi dengan keluarga. Kejia mengerti dan langsung menolak. Tidak bisa, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Carson. Aku tidak bisa mengurus masalah ini. Lagi pula, ibumu ingin kamu masuk perusahaan keluarga Carson di masa depan, dan jika aku membantumu masuk tim nasional, dia pasti akan membunuhku. Jika terjadi masalah, aku akan menanggungnya sendiri. Aku pasti tidak akan melibatkanmu. Michael mengangkat tangannya dan bersumpah padanya, kakak ipar, hanya kamu yang bisa membantuku. Aku tahu aku dulu selalu berbicara kasar padamu dan tidak menghormatimu, tetapi saat itu aku pikir kamu akan menganiaya Kak Suni dan merebut kakakku darinya. Ditambah lagi, ibuku terus mengatakan kamu bilang ini, kamu bilang itu, jadi aku juga ikut tidak menyukaimu. Sepertinya kamu lumayan suka Suni menjadi kakak iparmu. Bahkan masalah tatoku pun kamu beritahu dia. Menyebut masalah ini, Kejia langsung tidak suka dengan iblis kecil ini. Aku rasa kamu lebih baik cari Suni saja. Dia pasti dengan senang hati membantumu. Ah, Michael tercengang. Aku tidak memberitahu dia tentang tato di tubuhmu. Kejia melototinya. Kamu benar-benar tidak memberitahu dia? Aku benar-benar tidak memberitahu dia, Kejia berkata. Karena kamu tidak memberitahu dia, dari mana dia tahu? Dia mungkin menguping saat aku menelepon. Michael berkata, dalam hati merasa sedikit bersalah. Saat aku sedang berbicara di telepon dengan teman sekelasku, aku tanya padanya apakah tato itu sakit. Setelah itu, aku mengejek dirimu. Aku bilang kamu sedikit mesum, membuat tato nama kakakku di tubuhmu, tapi tidak mengatakan hal lain. Kurang ajar, Kejia menatapnya. Kamu sudah pasti 100% anak kandung Nyonya Belina. Aku sangat yakin. Apa maksudnya? Kamu memiliki kepribadian yang buruk dan mulut besar seperti Nyonya Belina. Mata Kejia penuh dengan sarkasme. Kamu mewarisi semua kekurangan yang dihindari oleh kakakmu. Wajah Michael memerah karena marah. Tepat saat hendak berdebat dengannya bahwa dirinya masih butuh bantuan, ponsel di atas meja kopi berdering. Melihat panggilan telepon adalah kakaknya sendiri. Hati Michael merasa sedikit takut. Kejia juga melihatnya sekilas. Dia dengan cepat mengambil ponsel dan menjawabnya. Lalu menekan pengeras suara, Tuan Carson, kamu telepon kemari. Apakah karena sudah tahu bahwa adikmu hilang? Ada keheningan di ujung telepon lain, dan kemudian pria itu berkata dengan nada rendah, Michael, turunlah ke pintu selatan. 3 menit, Kak, 3 menit tidak cukup. Michael berteriak. Tetapi dia tidak berani membantah Alex, tempat dia tinggal mendekati pintu utara. 2 menit, nada bicara pria itu menjadi lebih suram.